Kali ini kita akan membahas laju reaksi part 4, di mana bagian di persamaan laju reaksi ya. Nah, jadi yang pertama bentuk persamaan laju reaksi. Nah, kita perhatikan ada reaksi Ma ditambah Nb menghasilkan Pc ditambah Qd ya. Nah, jadi Mi itu koefisiensi A, N koefisiensi B, P koefisiensi C, dan Q koefisiensi D. Nah, jadi persamaan lajunya dituliskan sebagai berikut. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y ya. Nah, jadi ingat ya, kemarin kita sudah bahas tentang faktor yang mempengaruhi laju itu adalah konsentrasi pereaksi atau konsentrasi reaktannya, dimana pada reaksi di atas itu yang sebagai reaktan adalah A dan B ya. Nah, jadi persamaan lajunya untuk reaksi itu dituliskan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, jadi keterangannya K itu adalah tetapan laju reaksi ya. Nah, kemudian X adalah orde reaksi terhadap reaksi A dan Y adalah orde reaksi terhadap reaksi B. Simpelnya X itu orde reaksi si A, Y itu orde reaksi si B ya. Nah, tetapan laju reaksi atau K itu adalah suatu tetapan yang nilainya tergantung pada jenis bereaksi, suhu, dan katalis. Sementara orde reaksi, tingkat atau pangkat adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, jadi orde reaksi dan grafiknya. Orde reaksi 0 artinya reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu pereaksinya apabila perubahan konsentrasi pereaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, tadi di istilah sebelumnya orde itu adalah tingkat atau pangkat reaksi ya. Nah, kalau pangkatnya 0, maka konsentrasi pereaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini ada grafiknya. R itu adalah kecepatan ya, sama dengan V, sama dengan laju reaksi ya. Nah, sementara kurung si Qx itu adalah konsentrasi si X. Nah, jadi dari grafik ya, tuh coba dilihat grafiknya menunjukkan bahwasannya perubahan konsentrasi pereaksi tidak mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, kemudian ada orde 1. Artinya dikatakan berorde 1 terhadap salah satu pereaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi tersebut. Nah, jadi konsentrasi pereaksi naik, maka lajunya juga akan naik ya. Nah, jadi grafiknya seperti ini, hubungan antara konsentrasi dengan laju ya. Kemudian orde reaksi yang kedua atau orde reaksi 2 ya. Orde reaksi 2, di mana suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu pereaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi pereaksi tersebut. Nah, ditunjukkan pada grafik sebagai berikut ya. Nah, itu dia perbedaan antara orde 0, orde 1, dan orde 2. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui reaksi 2NO gas ditambah Br2 gas menghasilkan 2NO-Br gas. Ditabulasikan ke dalam tabel berikut. Ada data percobaannya ya. Nah, jadi ini ada percobaan 1, 2, 3, dan 4. Diketahui konsentrasi CNO, konsentrasi Br2, dan lajunya ya. Nah, jadi ini ada pertanyaannya ada 5 ya. Nah, jadi langkah yang pertama, kita misalkan saja orde reaksinya si NO itu adalah X, orde reaksinya Br2 itu adalah Y ya. Nah, jadi yang A, orde reaksi NO atau X, bandingkan percobaan 3 dan 1. Nah, saya pilih percobaan nomor 3 dan 1. Jadi menentukan orde reaksi NO, itu bisa kamu lihat konsentrasi Br2 yang sama. Coba lihat konsentrasi Br2 yang sama di tabel, itu percobaan pertama dengan ketiga. Percobaan pertama dengan keempat itu ya sama-sama 0,1.
atau boleh juga percobaan 3 dan 4 ya. Nah, jadi saya pilih percobaan nomor 3 dan 1 yang mau saya bandingkan. Nah, jadi akan jadi seperti ini persamaannya. Di awal tadi kita sudah bahas menentukan persamaan laju ya. Jadi V3 sama dengan K dikali konsentrasi NO yang ketiga pada tabel ya. Nah, pangkat ordenya X dikali konsentrasi BR2 yang ketiga pangkat ordenya Y ya. Nah, gitu juga dengan laju reaksi yang pertama, K dikali konsentrasi NO yang pertama, pangkat ordenya, dikali konsentrasi BR2 yang pertama, pangkat ordenya Y ya. Nah, jadi tetapan laju atau K itu akan sama, baik di percobaan pertama, 2, 3, atau 4. Nah, jadi K itu bisa kita coret. Kemudian yang bisa kita coret itu adalah konsentrasi BR2 yang ketiga dengan konsentrasi BR2 yang pertama. Karena sama-sama 0,1 ya, lihat di tabel, maka nanti persamaannya akan jadi V3 per V1 itu sama dengan konsentrasi NO3 pangkat X per konsentrasi NO1 pangkat X. Nah, jadi kalau dimasukkan dalam angka, dimasukkan angkanya kan jadi seperti ini. V3-nya kan 48, V1-nya 12. Kemudian konsentrasi NO yang ketiga di tabel itu 0,2. Konsentrasi NO yang pertama itu 0,1. Nah, pangkat X. Nah, jadi kita menentukan X-nya 48 bagi 12 itu kan 4. Berarti 4 sama dengan 2 pangkat X. X-nya sama dengan 2 ya. Nah, itu dia. Kemudian yang B itu ada order reaksi BR2 atau Y. Maka menentukan order reaksi BR2, lihat konsentrasi si NO yang sama. Itu adalah percobaan 1 dan 2 ya. Maka saya bandingkan percobaan nomor 2 banding percobaan 1 ya. Nah, saya tuliskan V2 per V1 itu sama dengan K dikali konsentrasi NO yang kedua pangkat X dikali konsentrasi BR2 yang kedua pangkat Y per, nah itu kan V1, berarti kita pakai data percobaan yang pertama ya, K dikali konsentrasi NO yang pertama pangkat X dikali BR2 yang pertama pangkat Y. Nah, kalau kita perhatikan K-nya bisa dicoret, kemudian si konsentrasi NO2 dengan konsentrasi NO yang pertama ya. Jadi konsentrasi NO yang kedua dengan konsentrasi NO yang pertama itu kan sama ya, lihat di tabel sama-sama 0,1. Maka dari sini itu bisa kita coret ya. Maka hasilnya nanti akan menjadi V2 per V1 sama dengan konsentrasi BR2 yang kedua pangkat Y per konsentrasi BR2 yang pertama pangkat Y. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. V2-nya 24, V1-nya itu 12 sama dengan 0,2 per 0,1 ya untuk si BR2 ya. Nah, pangkat Y. Nah, 24 bagi 12 itu kan 2. 2 sama dengan 2 pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 1 ya. Jadi order reaksi si NO itu 2, order reaksi si BR2 itu 1. Maka pertanyaan yang C, order reaksi totalnya ya kita jumlah ya, si X ditambah Y berarti jumlahnya ada 3 ya. Ditanya persamaan laju reaksi. Nah, persamaannya kan V sama dengan K dikali NO konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Nah, tinggal kita masukkan aja angka order reaksinya ya. X-nya dapat 2, Y-nya 1 ya. Nah, pangkat 1 nggak perlu saya tuliskan. Nah, jadi V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi BR2 ya. Nah, kemudian pertanyaan yang E, nilai tetapan laju atau K. Nah, jadi di sini saya buat substitusi percobaan 1 ke dalam persamaan laju reaksinya ya. Nah, jadi kalau misalnya nilai tetapan laju itu kan sama aja di percobaan 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini saya pilih data yang percobaan 1 saja ya. Nah, kita tuliskan dulu persamaan laju reaksinya. Kemudian dari data percobaan yang pertama, lajunya itu kan 12. Sama dengan K dikali konsentrasi NO itu 0,1.
X-nya dapat 2 ya, dikali 0,1 pangkat 1. 0,1 itu dari data percobaan yang pertama ya. Maka 12 sama dengan K dikali 10 pangkat minus 3. Oke, dan K-nya sama dengan 12 dikali 10 pangkat 3 molar pangkat min 2 S pangkat min 1, yaitu satuannya untuk tetapan laju ya. Nah, itu dia. Jadi satuan K ini akan berubah kalau orde-nya pun berubah, tergantung ya, tergantung orde reaksinya. Nah, itu dia. Jadi hasil tetapan lajunya itu adalah 12.000 ya, atau 12 kali 10 pangkat 3. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua, suatu reaksi P ditambah Q menghasilkan produk memiliki persamaan laju V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat 2 dikali konsentrasi Q. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya orde reaksi untuk si P itu sama dengan 2, orde reaksi Q sama dengan 1 ya. Jika konsentrasi masing-masing per reaksi diperbesar 3 kali, maka laju reaksinya menjadi berapa kali semula? Itu maksud soalnya. Nah, maka di sini kita misalkan mula-mula konsentrasi P itu sama dengan konsentrasi Q, sama-sama 1. Nah, katanya di soal konsentrasi per reaksi diperbesar 3 kali, berarti 3 kali 1 dan substitusi ke persamaan lajunya. Jadi konsentrasinya itu jadi 3 kali semula. Maka V sama dengan K dikali 3 pangkat 2, kan konsentrasi P mula-mula 1. Diperbesar 3 kali, 3 kali dari 1 berarti 3 ya. Pangkat 2 dikali konsentrasi Q ya, yaitu 3 kali semula berarti 3 ya. Maka V sama dengan K dikali 27. Maka V-nya sama dengan 27K. Artinya laju reaksi itu menjadi 27 kali semula. Ya. Nah, next berikutnya kita bahas soal nomor 3. Dengan mereaksikan P2 ditambah Q2 menghasilkan 2 PQ, dihasilkan data sebagai berikut. Kalau konsentrasi P2-nya dinaikkan 2 kali, sementara konsentrasi Q2-nya tetap, laju reaksinya menjadi 4 kali. Kalau P2-nya dan Q2-nya dinaikkan 2 kali, laju reaksinya menjadi 8 kali. Maka persamaan laju reaksinya adalah, nah, jadi langkah yang pertama kita buat ke dalam tabel. Nah, anggap aja percobaan pertama konsentrasi P2-nya 1, konsentrasi Q2-nya 1, lajunya 1. Nah, kemudian percobaan yang kedua, kita lihat apa yang diketahui di soal. Jika P2-nya dinaikkan 2 kali, berarti 2 kali semula, maka dia 2 ya. Karena pada percobaan 1 mula-mula P2-nya 1, dinaikkan 2 kali, berarti jadi 2. Sementara Q2 itu tetap. Nah, perhatikan tabel percobaan yang kedua, Q2 itu tetap, maka tetap tuliskan 1. Dan laju reaksi menjadi 4 kali semula, 4 kali 1 berarti 4 ya. Nah, kemudian kita tuliskan percobaan yang ketiga. Katanya di situ sementara jika P2 dan Q2 dinaikkan 2 kali semula. Nah, makanya saya tuliskan di percobaan yang ketiga 2 kali semula, 2 kali dari percobaan yang pertama ya. 2, kemudian si Q2 juga dinaikkan 2 kali dari percobaan yang pertama. 2, laju reaksinya menjadi 8 kali semula, 8 kali dari percobaan yang pertama, maka 8 ya. Nah, itu. Jadi kamu harus bisa menuliskan apa yang diketahui ke dalam tabel biar mudah nanti ya. Nah, yang ditanya adalah persamaan laju reaksi. Kita misalkan V sama dengan K dikali konsentrasi P2 pangkat X, orde-nya untuk si P2 ya. Kemudian dikali konsentrasi Q2 pangkat Y. Nah, jadi dari sini nilai X orde reaksi P2 itu bisa kita lihat ya. Lihat aja konsentrasi Q2 itu harus sama, yaitu percobaan 2 dan 1, maka kita bandingkan. V2 banding V1 itu sama dengan konsentrasi P2 yang kedua pangkat X dikali konsentrasi P2 yang pertama pangkat X. Nah, ini jadi saya simpelkan, lebih simpel rumusnya daripada soal yang pertama. Sebenarnya sama aja, cuman di sini saya langsung eliminasi K-nya. Kemudian langsung saya eliminasi
konsentrasi Q2 yang kedua dengan konsentrasi Q2 yang pertama. Kan 1 bagi 1 tetap 1. Mau pangkat berapapun nanti tetap 1 ya. Nah, jadi saya simpelkan persamaannya jadi V2 per V1 sama dengan konsentrasi P2 yang kedua pangkat X per konsentrasi P2 yang pertama pangkat X. Maka tinggal kita masukkan datanya, V2-nya 4, V1-nya 1, sama dengan 2 per 1 pangkat X. Maka X-nya sama dengan 2 ya. 4 sama dengan 2 pangkat X. X-nya sama dengan 2. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita mencari nilai Y ya. Nah, jadi nilai Y itu gunakan percobaan 3 dan 2. Nah, Y itu kan orde reaksi untuk Q2. Berarti kita lihat konsentrasi P2 yang sama, yaitu percobaan 3 dan 2. Maka kita bandingkan V3 banding V2 sama dengan Q2 yang ketiga pangkat Y per Q2 yang kedua pangkat Y ya. Nah, jadi kita masukkan angkanya 8 per 4 sama dengan 2 per 1 pangkat Y. 8 bagi 4 itu kan 2 ya. Berarti 2 sama dengan 2 pangkat Y, maka Y-nya sama dengan 1. Oke. Nah, jadi persamaan lajunya itu V sama dengan K dikali konsentrasi P2 pangkat 2 dikali konsentrasi Q2. Kita masuk ke soal nomor 4. Pada percobaan reaksi P ditambah 2Q menghasilkan PQ2, diperoleh data-data percobaan sebagai berikut ya. Nah, jadi ada 3 percobaan, diketahui konsentrasi P, konsentrasi Q, dan waktu ya. Nah, jadi soal nomor 4 berbeda dari soal nomor 1, 2, dan 3. Karena di soal 1, 2, dan 3 itu diketahui lajunya langsung. Sementara pada tabel soal yang keempat itu diketahui waktunya. Ya, hati-hati ya. Nah, kemudian ini ada 5 pertanyaan. Nah, ingat, laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Oke. Nah, jadi mari kita jawab yang A. Seperti biasa, kita misalkan orde reaksinya si P itu adalah X, orde reaksinya si Q itu adalah si Y ya. Nah, untuk menentukan orde reaksi P, lihat konsentrasi Q yang sama, yaitu percobaan 2 dengan 1 ya, sama-sama 0,1. Maka saya tuliskan begini. V2 per V1 itu sama dengan konsentrasi P2 pangkat X per konsentrasi P1 pangkat X ya. Nah, tapi dikasih tahu di soal itu adalah waktu. V2 per V1 itu sama dengan T1 per T2. Jadi berbanding terbalik ya. Nah, nanti kalau misalnya mau menuliskan penurunan rumus juga boleh ya. Nah, tapi simpelnya ingat aja laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Jadi kalau V2 per V1 itu sama dengan T1 per T2 ya. Ibaratnya V2 itu kan sama dengan 1 per T2. V1 kan sama dengan 1 per T1. Jadi 1 per T2 dibagi 1 per T1 itu sama dengan T1 per T2 ya. Nah, jadi kita arahkan ke waktu. Jadi persamaannya adalah T1 per T2 sama dengan konsentrasi P yang kedua per konsentrasi P yang pertama ya, dipangkatkan dengan ordenya yaitu X. Maka kita masukkan angkanya, T1-nya 128, T2-nya itu 64 sama dengan konsentrasi yang kedua si P itu adalah 0,2, konsentrasi P yang pertama itu adalah 0,1 ya, pangkat X. Nah, jadi 128 bagi 64 itu adalah 2, 0,2 bagi 0,1 itu adalah 2, berarti 2 sama dengan 2 pangkat X, maka X-nya sama dengan 1 ya. Nah, next berikutnya kita menentukan orde reaksi si Q atau si Y. Menentukan orde reaksi Q, lihat si P yang sama, yaitu percobaan 3 dan 1. Jadi bandingkan T1 banding T3 sama dengan konsentrasi Q3 pangkat Y per konsentrasi Q1 pangkat Y ya. Nah, kita tinggal masukkan datanya sesuai yang ada di tabel. 128 bagi 32 itu sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat Y.
Nah, berarti kan 128 bagi 32 itu kan 4. Sama dengan 2 pangkat Y. Maka Y-nya sama dengan 2 ya. Si totalnya itu sama dengan Q ditambah Y, berarti sama dengan 1 ditambah 2. Jadi kalau misalnya ditanya order reaksi total pada reaksi di atas itu adalah 3 ya. Next, berikutnya persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksinya itu sama dengan K dikali konsentrasi P ya dikali konsentrasi Q pangkat 2. Nah, itu udah kita substitusikan, udah kita masukkan nilai atau angka dari order reaksinya ya. Nah, kemudian pertanyaan yang E, nilai tetapan laju atau K. Nah, jadi ini disubstitusikan ke salah satu percobaan saja ya. Terserah mau pilih percobaan 1, 2, atau 3, itu akan sama nilainya. Maka saya akan substitusi ke percobaan yang pertama ke dalam persamaan laju reaksinya ya. Nah, jadi V kan sama dengan K dikali konsentrasi P dikali konsentrasi Q pangkat 2. Ingat, di tabel diketahui waktu. Sementara V itu sama dengan seperti ya. Jadi 1/128 sama dengan K dikali 0,1 dikali 0,1 pangkat 2 ya. Itu jadi 1/128 sama dengan K dikali 10 pangkat minus 3. Pangkat minus 3-nya pindah ke kiri, jadi 10 pangkat 3 ya. Maka kamu bagikan 1000 bagi 128, nilai K itu akan menjadi 7,8125 molar pangkat minus 2 sekon pangkat minus 1 ya. Nah, itu satuan K akan berubah jika order reaksinya juga berubah ya. Nah, jadi untuk kasus ini, untuk soal nomor 4, nilai K-nya sama dengan 7,8125 molar minus 2 S minus 1 ya. Nah, jadi sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen di bawah ya.